Halo Sobat Networkers, kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Hasan Herlambang di channel Calon Networker. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan dan basic Cisco dari Cisco CCNA 200-301 modul part 1 bab ketiga. Oke, hal-hal yang akan saya bahas pada bab ketiga ini mengenai remote Cisco Real Device, lalu remote Cisco pada paket tracer, perintah dasar Cisco, service password encryption, konfigurasi IP address pada router Cisco, dan terakhir, perintah end. Kita masuk ke bagian yang pertama ya, remote Cisco Real Device. Oke, jadi ini saya berikan contoh visual ya. Contohnya ini tuh adalah PC, ini laptop. Kabel biru ini namanya adalah console cable atau kabel konsol, dan di bawah ini berupa switch. Nah, hal yang saya soroti ini adalah switch ini nih ya. Pertama, kita akan bahas mengenai ini. Saya akan bahas mengenai colokan kabel yang bagian sebelah sini nih. Nah, ini tuh sebutannya interface yang berguna untuk menyambungkan antara laptop, komputer, atau device lain ke device lain. Nah, saya akan lanjut ke kabel yang kecil ini nih. Yang di ujung ini bukan kecil sih, sama aja. Tapi kabel yang di ujung ini nih, ini tuh namanya itu bagian konsol ya. Kabelnya itu bagian ini colokannya itu bagian konsol, dimana khususnya ini untuk kabel konsol ini akan mencolok ke bagian sini. Lalu bagian lainnya nih, yang satunya ini dapat mencolok ke laptop ataupun ke bagian PC. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk mengkonfigurasi switch ini agar bisa berjalan sesuai yang diinginkan. Nah, kayak diedit atau di apa gitu. Oke, kita lanjut ke contoh Cisco-nya ya, atau contoh langsung dari Cisco. Kita masuk ke bagian switches nih, kita ambil 2960, lalu end device PC, bagian PC. Oke. Nah, untuk contoh yang bagian interface-nya ini, kita masuk ke bagian connection. Lalu ambil yang petir ini. Ini tuh sebutannya itu auto connect. Dimana kita ambil yang bagian switch ini, lalu sambungkan ke bagian PC. Nah, ini langsung connect ya. Oke. Kita coba contoh lain. Nih, bukan contoh lain. Lalu kita coba bagian console cable ya. Dimana kita harus masukkannya secara manual. Dimana klik bagian switch, masukkan ke bagian konsol nih ya. Lalu klik ke bagian PC, masukkan bagian RS232, tersambung, udah. Nah, selanjutnya saya akan ini mengajarkan mengenai dasar-dasar komen atau dasar-dasar perintah pada Cisco. Kita masuk ke switch yang satu ini, masuk ke bagian CLI. Nah, pertama yang harus teman-teman tahu adalah bagian lebih besar ini nih, tanda lebih besar ini artinya kita sedang memasuki mode user. Nah, untuk mengetahui komen apa saja yang bisa kita pakai pada mode user ini, cukup tekan tanda tanya. Udah tuh, langsung execute comments-nya, ada connect, disable, disconnect. Masih sedikit ya. Untuk membuka komen yang lebih banyak, kita cukup mengetik enable. Nah, dari tanda lebih besar sekarang berubah menjadi tanda tagar. Kita coba cek lagi nih, apa saja komen yang bisa digunakan. Sekarang lebih banyak ya. Bahkan ada tanda more ini, dimana jika ingin kita bisa melihat lagi lebih banyak dengan menekan tombol enter. Tapi jika ingin mengeluarkan seluruhnya, tekan spasi. Nah, agar bisa ini memberikan komen secara bebas yang jelas lebih luas daripada mode tanda tagar, atau sebutan mode tanda tagar ini berupa mode privilege. Kalian cukup untuk mengetik configure terminal. Nah,
tekan enter. Nah, kita sudah memasuki mode configure global, ini namanya, config dengan tanda tagar. Mari kita coba lihat nih, berapa banyak yang bisa kita berikan komen nih pada ini. Baik. Tanda tanya, set. Wah, bisa dilihat lebih banyak lagi, triple A, access list, yada-yada, oke, segala macam banyak nih. Nah, untuk keluar dari mode-mode ini, kalian cukup mengetik exit. Atau jika ingin disingkat, bisa EX. Nah, masuk ke bagian sini. Sekarang, saya akan memberikan pembelajaran mengenai password encryption atau pemasukan password di Cisco Packet Tracer ini. Pertama, kita masuk ke bagian ini, ke mode privilege. Jikalau ingin cepat, kita cukup mengetik IN, singkatan dari enable. Nah, langsung lanjut ke bagian configure global. Jikalau ingin cepat juga cukup ketik conf. Nah, masuk ke bagian config. Sekarang, yang harus dimasukkan itu untuk password ya. Jika ingin masukkan password, cukup ketik enable password. Contoh passwordnya itu 123. Oke, kita enter. Habis itu langsung keluar lagi. Nah, sekarang kita akan coba masuk nih untuk ke ini mode privilege-nya ini nih, IN. Nah, sekarang muncul nih untuk bagian passwordnya. Nih, saya ketik ya. Tuh, jika saya ketik itu tidak terlihat ya. Wajar itu agar untuk menjaga privasi biar tidak bocor itu passwordnya. Nah, kita enter. Sekarang nah, langsung nih masuk ke bagian ininya, privilege. Tapi untuk enable password yang biasa ini masih masuk ke bagian biasa. Ini tuh masih gampang untuk dibobol ya. Caranya itu gimana? Cukup ketik show run. Tuh, kelihatan tuh enable password. Jadi masih gampang untuk dilihat isinya itu apa. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian secret password, di mana caranya itu kita masuk lagi configure global, conf, lalu kita ketik enable secret. Contoh passwordnya itu Cisco. Nah, tekan enter. Lalu kita keluar. Keluar lagi. Oke. Kita akan coba masuk dengan password yang tadi tuh, yang baru saja dibuat. Cisco, enter. Nah, kita masuk lagi ke mode privilege. Jika kita mengecek nih ya di bagian show run, nah bisa dilihat kalau password yang Cisco ini di ini malah disensor gitu dengan berbagai kode ini nih. Oke. Tapi juga ada caranya agar password yang 123 itu menjadi aman gitu, menjadi lebih aman dari password 123. Dengan cara kita masuk dulu ke configure terminal, lalu ke bagian service. Habis itu masukkan biar cepat nih password encryption. Nah, tekan enter. Lalu kita akan keluar lagi, lalu kita lanjut masuk lagi. Nah, password 123. Nah, kita akan coba cek nih ya, show run. Tuh, untuk yang enable passwordnya ini sudah diubah menjadi angka-angka juga. Tapi untuk yang seperti ini tuh masih bisa di crack atau dibobol ya passwordnya. Maksudnya itu kita masih bisa mengetahui isi dari passwordnya itu apa. Kita bisa lewat web luar sih. Mungkin ya saya akan berikan linknya nanti di bawah. Tapi yang jelas itu tuh kita cukup mengcopy password yang ini. Nah, yang ini nih cukup di copy nih. Lalu kita cukup paste di website itu, lalu get key, nanti bakalan keluar passwordnya. Nah, palingan untuk sekarang sudah selesai ya yang bagian password encryption. Kita lanjut ke bagian setting router di Cisco ya. Oke, untuk routernya ini saya akan menggunakan router paling kanan yang 2811 ini.
Lalu device-nya itu oke, sebentar. Switch-nya ini saya ambil satu, PC-nya ini saya ambil dua, untuk bagian sini, satunya lagi bagian sini. Oke, agar cepat saya akan menggunakan ini, kabel auto connect. Nah, jadi sekarang saya akan menyeting untuk ininya, PC dan routernya, dimana ya ini tuh bisa bilang ini sudah ini ya, sudah beda ya antara PC 1, 2 dengan PC 3. Ini sebutannya itu segmen, dimana kabel yang digunakan juga beda. Contohnya seperti yang untuk switch yang menyambung ke PC 1 dan 2, mereka menggunakan FA 0/0, sedangkan untuk PC 3 mereka menggunakan FA 0/1. Oke. Jadi untuk pemberian ini ya, kita akan memberikan IP address pada ini nih, pada ini semua. Nah, contohnya untuk yang segmen 1 ini nih, saya akan menggunakan IP address 10 10 10 0/24. Sedangkan untuk segmen yang kedua ini 20 20.20.0/24. Oke, jadi untuk ininya juga ya, uh, kalau saya akan menyeting dari FA 0/0 ini, jadi pembagiannya itu untuk routernya ini akan ke bagian titik 1 yang berupa 10.10.10.1 untuk yang router. Lalu PC 1 ini akan mendapatkan 10.10.10.2, dan PC yang kedua ini 10.10.10.3. Nah, untuk yang PC ketiga ini saya akan menggunakan uh, oke, ini baru yang FA1 ya. Oke, untuk FA 0/1 ini routernya juga saya akan menggunakan 20.20.20.1, dan untuk PC 3-nya saya akan menggunakan 20.20.20.1. Nah, sekarang kita akan mulai ke bagian setting routernya ya. Masuk ke mode CLI. Nah, kita masuk ke mode user, langsung ke mode privilege, dan langsung ke mode configure. Nah, untuk menyambungkan yang ini ya, yang FA 0/0 ini, pertama, ini baru menyambungkan dulu ya, belum ini mengkonfigurnya. Kita akan mengetik interface, oke, interface FA 0/0. Lalu kita sudah masuk ke bagian konfigurasi interface. Nah, bisa dilihat nih config if. Kita cukup tekan no shut down. Cukup ketik itu, lalu tekan enter. Nah, dengan begini ini akan langsung aktif ya. Nah, sebelah sini. Kita keluar dulu nih ke bagian config. Lanjut ke bagian interface FA 0/1. Lakukan lagi no shutdown, nyala juga. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian cara setting IP address pada router ya. Oke, pertama kita pada mode config ini masuk lagi ke interface FA 0/0, enter. Di sini untuk menyeting IP address kita cukup ketik IP address, langsung ketik IP addressnya 10.10.10.1. Kita tidak menggunakan /24 ya pada settingan ini. Kita lanjut ke bagian langsung mengetik subnet masknya berupa 255.255.255.0. Nah, enter. Nah, ini sudah dimasukkan ya, langsung exit. Lanjut ke interface FA 0/1. Langsung saja masukkan address 20.20.20.1, di mana subnet masknya 255.255.0. Nah, langsung enter. Lalu kita langsung tutup saja nih.
Ini kan dulunya sudah menyala nih. Kita langsung edit nih dari PC satunya. Nah, PC PT1 masuk ke bagian desktop IP configuration. Nah, kita masuk ke bagian static nih. Masukkan langsung IP-nya 10.10.10.2 dengan subnet mask 255.255.0. Nah, kita juga membutuhkan default gateway. Default gateway ini tuh bagian ini ya, bagian yang tadi itu routernya. Masukkan IP address dari router tersebut tuh. Berapa? 10.10.10.1. Langsung keluar. Lanjut ke PC PT yang kedua, bagian desktop. Nah, kita masukkan 10.10.10.3 seperti yang sudah saya bilang tadi tuh. Nah, subnet masknya sama 255, 255, 255 dan 0 atau 0. Lalu default gateway-nya sama juga 10.10.10.1 mengikuti yang ada pada router. Terakhir kita masuk ke bagian PC PT3, masuk ke bagian desktop, IP configuration, static, masukkan IP address yang sudah tadi saya katakan 20.20.20.2 untuk yang ini. Karena yang satunya itu sudah diambil untuk dipakai pada router. IP subnet masknya masih sama juga 255.255.255.0. Dan ini default gateway-nya juga mengikuti yang ada pada router, tapi yang khusus untuk segmen 2 ya, untuk segmen yang kedua berupa 20.20.20.1. Nah, karena semuanya sudah tersambung ya, kita coba mengirim data dari PC1 ke PC2. Tuh, dapat dilihat successful. Lanjut coba kirim dari PC2 mail ini ke PC1. Oke, successful. Nah, karena sudah ada routernya, kita coba nih hal yang bisa kebilang lumayan keren lah, dimana kita dapat mengirimkan data dari IP yang berbeda. Contohnya kita coba nih kirimkan dari segmen yang berbeda nih, dari PC PT1, dimana dia tuh ber-IP address 10.10.10.1, dikirimkan ke PC ketiga yang IP addressnya 20.20.20.2. Ini titik 2. Nah, oke. Dikirimkan. Awalnya failed, tapi coba kita kirimkan lagi. Tuh, successful. Kita coba dari PC kedua ke PC ketiga. Tuh, successful semua. Nah, selanjutnya kita akan masuki perintah N ya. Jadi perintah N itu seperti langsung keluar gitu. Keluar dari seluruh config gitu. Jadi kayak kita tidak harus memencet ini. Tidak harus mengetik exit berbanyak-banyak. Kita cukup end dan akan langsung masuk ke bagian ini, privilege. Ya, palingan itu aja sih untuk sekarang. Mohon maaf jikalau ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.